Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas public relation, pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja karyawan. Saya Estinia Agnifidini, Prodi PPKN semester 7, mahasiswi Universitas PGRI Madiun. Pendahuluan. Komunikasi internal. Komunikasi internal diidentifikasikan oleh Laurence de Bernan dalam Effendi, pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau jawatan yang menyebabkan terwujudnya perusahaan atau jawatan tersebut lengkap dengan struktur yang khas, dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan atau jawatan yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. Menurut Effendi, komunikasi internal meliputi berbagai cara yang dapat diklarifikasi sebagai berikut, yakni komunikasi personal. Komunikasi personal adalah komunikasi dua orang dan dapat langsung dengan dua cara. Yang pertama, komunikasi tatap muka. Komunikasi personal tatap muka berlangsung secara dialogis sambil saling menatap sehingga terjadi kontak pribadi. Yang kedua adalah komunikasi bermedia. Komunikasi personal bermedia adalah komunikasi dengan menggunakan alat, umpamanya telepon atau memorandum. Karena melalui alat, maka antara kedua orang tersebut tidak terjadi kontak pribadi. 1. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal bisa disebut juga komunikasi ke bawah atau komunikasi ke atas. Adapun pengertian dari komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Davis Dalam menyatakan komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari jabatan berotoritas tinggi kepada mereka yang berotoritas rendah. Ada 5 jenis informasi yang bisa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan. Yang pertama, informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi. Yang keempat, informasi mengenai kinerja pegawai. Dan yang kelima, informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas. Selanjutnya, komunikasi atas. Komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Komunikasi ke atas penting karena beberapa alasan. Kebanyakan analisis dan penelitian dalam komunikasi ke atas menyatakan bahwa manajer harus menerima informasi dari bawahan mereka yang A. Memberitahukan apa yang dilakukan bawahan, pekerjaan mereka, prestasi, kemajuan, dan rencana-rencana untuk waktu mendatang. B. Menjelaskan persoalan kerja yang belum dipecahkan bawahan yang mungkin memerlukan beberapa macam bantuan. C. Memberikan saran atau gagasan untuk perbaikan dalam unit-unit mereka atau dalam organisasi sebagai suatu keseluruhan. Yang terakhir, mengungkapkan bagaimana pikiran dan perasaan bawahan tentang pekerjaan mereka, rekan kerja mereka, dan organisasi. Yang kedua adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Komunikasi di antara dosen-dosen dalam sebuah jurusan disebut komunikasi horizontal. Komunikasi dosen yang satu dengan dosen yang lainnya disebut komunikasi lintas saluran, yaitu informasi yang diberikan melewati batas-batas fungsional atau batas-batas unit kerja dan di antara orang-orang yang satu sama lainnya tidak saling menjadi atasan dan bawahan. Tujuan komunikasi horizontal, penelitian dan pengalaman menyatakan bahwa komunikasi horizontal
muncul paling sedikit karena alasan sebagai berikut. 1. Untuk mengkoordinasikan penugasan kerja. Yang kedua, berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan. Yang ketiga, untuk memecahkan masalah. Yang keempat, untuk memperoleh pemahaman bersama. Dan yang kelima, untuk menumbuhkan dukungan antar persona. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas komunikasi internal adalah berbagai informasi, tidak menyeluruhnya informasi yang disampaikan, tidak menghargai komunikasi, waktu, dan hierarki. Selanjutnya, kinerja karyawan. Definisi kinerja karyawan. Kinerja adalah suatu konsep yang multidimensional, mencakup 3 aspek, yaitu sikap, kemampuan, dan prestasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan pencatatan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan, dapat dievaluasi tingkat kinerja pegawainya. Maka kinerja karyawan harus dapat ditentukan dengan pencapaian target selama periode waktu yang dicapai organisasi. Ada beberapa syarat tolok ukur kinerja yang baik. Yang pertama, haruslah mampu diukur dengan cara yang dapat dipercaya. Kedua, harus mampu membedakan individu-individu sesuai dengan kinerja mereka. Yang ketiga, harus sensitif terhadap masukan dan tindakan-tindakan dari pemegang jabatan. Yang keempat, harus dapat diterima oleh individu yang mengetahui kinerjanya sedang dinilai. Lalu kriteria kinerja. Kriteria kinerja adalah dimensi-dimensi pengevaluasian kinerja seseorang pemegang jabatan, suatu tim, dan suatu unit kerja. Secara bersama-sama, dimensi itu merupakan harapan kinerja yang berusaha dipenuhi individu dan tim guna mencapai strategi organisasi. Menurut Schuler dan Jackson 2004 bahwa 3 jenis dasar kriteria kerja, yaitu yang pertama adalah kriteria berdasarkan sifat memusatkan diri pada karakteristik pribadi seseorang pegawai atau karyawan. Yang kedua, kriteria berdasarkan perilaku terfokus pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Yang ketiga, kriteria berdasarkan hasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Sters. Yang pertama, kemampuan, kepribadian, dan minat kerja. Yang kedua, kejelasan dan penerimaan atau kejelasan peran seseorang pekerja yang merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang atas tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, tingkat motivasi pekerja, yaitu daya energi yang mendorong, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Selanjutnya, pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja karyawan. Suatu perusahaan dituntut untuk memaksimalkan kinerjanya dalam bekerja sama dengan orang lain untuk berbagai keperluan, seperti keperluan bisnis, profesi, sosial, dan berbagai macam keperluan lainnya. Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan suatu kebersamaan dari anggotanya, yaitu pihak internal di dalam perusahaan. Apabila pihak-pihak internal di dalam perusahaan itu memiliki kerjasama yang baik, kompak, dan mengutamakan kepentingan perusahaan, maka hal ini menciptakan suatu iklim kerja yang kondusif dalam perusahaan dan sudah tentu kinerja perusahaan tersebut akan menjadi lebih baik pula. Kerangka pemikiran. Pada penelitian ini akan dibahas tentang komunikasi internal yang bersifat formal, yang terdiri dari komunikasi vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal terdiri dari komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Dalam rancangan kerangka berpikir juga dijelaskan tentang keefektifan kerja yang menjadi sumber rumusan masalah. Yang selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Maka dari uraian masalah yang ada dapat dimunculkan suatu hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, H0. Tidak ada hubungan yang positif antara komunikasi internal organisasi dengan kinerja karyawan PT Promedra Harjo Farmasi Industri. Yang kedua, H1. Ada hubungan yang positif antara komunikasi internal organisasi dengan kinerja karyawan PT Promedra Harjo Farmasi Industri.
Metode penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Jenis metode yang dipakai penelitian dalam melakukan penelitian yaitu jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada para responden di PT Promedraharjo Farmasi Industri, sedangkan data sekunder bersumber dari studi pustaka data PT Promedraharjo Farmasi Industri melalui berbagai jurnal maupun artikel yang diambil dari internet. Kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan angket dan dokumentasi dari berbagai sumber seperti internet dan hasil olah data menggunakan SPSS 20. Uji validitas, menurut Sugiono, validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dari hasil uji validitas diperoleh R hitung dalam instrumen penelitian yang digunakan semuanya mempunyai nilai yang lebih besar dan atau berada di atas nilai krisis, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian sudah valid. Lalu selanjutnya uji reliabilitas. Menurut Julian Syahnur, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60. Nilai koefisien reliabilitas ke semua item instrumen tersebut lebih dari atau di atas 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa semua item instrumen atau angket yang digunakan ada reliabel. Lalu selanjutnya analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu data yang dapat dibuat sendiri maupun secara berkelompok. Hasil data deskriptif yaitu akan diperoleh nilai maksimum, minimum, dan min. Setelah nilai min diketahui, tahap selanjutnya yaitu menyesuaikan nilai min yang diketahui dengan kategori interval kelas. Selanjutnya, analisis regresi. Regresi sederhana adalah regresi dua variabel yang menggambarkan hubungan garis lurus antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Dan uji asumsi klasik. Gurajati menyatakan bahwa uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear. Uji asumsi klasik yang biasa digunakan adalah uji multikolinearitas, uji heterokedatilitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Uji asumsi klasik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji heterokedatisitas, dan uji linearitas. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik responden berdasarkan lama bekerja menunjukkan didominasi oleh responden yang sudah lama bekerja selama 2-5 tahun sebanyak 45 orang atau 43% dari keseluruhan responden, sedangkan jumlah responden terendah sebesar 20 orang atau 20% pada status lama bekerja lebih dari 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden paling banyak ialah responden yang memiliki pengalaman bekerja selama 2-4 tahun. Yang kedua, analisis dimensi komunikasi dari atas ke bawah. Melihat hasil dari penelitian yang dilakukan di PT Promedraharjo Farmasi Industri, indikator instruksi mempunyai nilai tertinggi. Dalam iklim kerja, instruksi merupakan hal yang sering dilakukan dalam konteks komunikasi dari atasan kepada bawahan. Perintah atau instruksi kerja dapat berupa pemberian pengajaran sesuatu yang baru atau menyebarluaskan pada para karyawan bagaimana melakukan suatu tugas khusus. Untuk keberhasilan suatu organisasi, seseorang pemimpin berhak dan harus mampu memberikan teguran-teguran pada tingkatan jabatan yang lebih rendah atau bawahan yang lalai dalam menjalankan tugas atau instruksi, baik secara lisan ataupun tertulis.
Selanjutnya, analisis dimensi komunikasi dari bawah ke atas. Pada PT Promedra Harjo Farmasi Industri melihat hasil uji penelitian yang dilakukan pada dimensi komunikasi dari bawah ke atas. Indikator yang paling tinggi ialah saran sama seperti yang diungkapkan oleh Page and Fowles bahwa kebanyakan analisis dan penelitian dalam komunikasi ke atas menyatakan bahwa manajer harus menerima informasi dari bawahan mereka yang pertama, memberitahukan apa yang dilakukan bawahan, pekerjaan mereka, prestasi, kemajuan, dan rencana-rencana untuk waktu mendatang. Menjelaskan persoalan-persoalan kerja yang belum dipecahkan bawahan yang mungkin memerlukan beberapa macam bantuan. Memberikan saran atau gagasan untuk perbaikan dalam unit mereka atau dalam organisasi sebagai suatu keseluruhan. Mengungkapkan bagaimana pikiran dan perasaan bawahan tentang pekerjaan mereka, rekan kerja mereka, dan organisasi. Analisis dimensi komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal dari penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejauh dalam unit kerja yang sama. Analisis kinerja karyawan. Pada PT Promedra Harjo Farmasi Industri kualitas dan kuantitas mempunyai nilai terendah yaitu 2,48, di mana menurut Moharyono, kualitas merupakan tingkat di mana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna, dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas maupun memenuhi tujuan yang dihadapkan dari suatu aktivitas dan kuantitas. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Pelaksanaan komunikasi internal pada PT Promedra Harjo Farmasi Industri sudah dilaksanakan dengan baik. 2. Kinerja karyawan PT Promedra Harjo Farmasi Industri dinilai sudah baik. Dan yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal telah baik namun belum sepenuhnya maksimal. Sedangkan yang kedua, saran. 1. Untuk meningkatkan terjalinnya suatu hubungan sosial yang baik antara bawahan dan pimpinan perusahaan perlu adanya kebebasan berkomunikasi supaya lebih efektif memberikan solusi. Kedua, untuk mengatasi permasalahan mengenai bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang menjadi tugasnya, pihak perusahaan diharuskan memberikan sanksi yang tegas apabila karyawan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan benar, dan memberikan reward yang sesuai apabila karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan berprestasi. Yang ketiga, untuk mengatasi permasalahan mengenai mengemukakan pendapat atau inisiatif apabila ada permasalahan dalam perusahaan, bahwa saran dan kritik dari karyawan harus didengarkan dan dihargai, bahkan dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, untuk meningkatkan kerjasama antar pegawai bisa dilakukan dengan melaksanakan kegiatan bersama yang membuat antar karyawan menjadi lebih mengenal dan saling terbuka. Sekian presentasi dari saya. Akhirul hali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.